Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin, amma ba'du. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkat Allah lah dapat mempertemukan kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemudian alangkah baiknya setelah ini, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk maju ke depan dan memimpin kita untuk berdoa. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan ketua duduk kembali. Ya, alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Maka selanjutnya apa? Marilah kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita yang masih menjalankan syariat dan petunjuknya. Adik-adik, kalau kita sudah paham tentang apa yang akan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi yang berhubungan dengan materi yang kemarin. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada adik-adik dulu tentang yel-yel yang kemarin Bapak berikan ke adik-adik. Boleh? Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, supaya semangat terus kita dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, ada yang belum datang atau belum hadir? Oke, Bapak absen dulu ya. Arfandi Asiking ada? Oke. Arif Rahman Igirisa ada? Budianto Hamzah? Fajrin Rashid? Muhammad Sabri Hakim? Muhammad Rizwan Hulalata? Sakit?
Ya, jangan lupa nanti ketua kelas kalau ada surat izinnya atau surat sakitnya diberikan ke wali kelas ya. Yutnan Syarnurdin belum datang ya? Oke. Baik teman-teman semua, sekarang kita sudah melakukan absensi. Silakan teman-teman untuk merapikan meja dulu, merapikan tempat duduk, kemudian lihat di sekeliling Anda, samping kiri dan samping kanan kalau masih ada sampah, tolong diangkat dulu agar supaya kita nyaman ketika melakukan pembelajaran. Ya? Sudah? Ya, persiapkan buku agama pada hari ini mulai dari buku cetak dan lain sebagainya supaya ketika di atas meja langsung kita lakukan proses pembelajaran. Sudah? Oke, yang di belakang sana masih ada kertas itu. Coba lihat bangku yang di belakang sana. Ya. Oke. Kalau begitu, untuk memulai, kita juga harus punya jiwa nasionalis ya. Maka kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi teman-teman, mohon yang khusyuk karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelas lagi, boleh ya? Ya, silakan ketua kelas maju ke depan, kemudian memberikan aba-aba untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke adik-adik sekalian, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Sekarang, ada yang tahu pelajaran apa yang kita belajar kemarin? Oke, yang sebelah sana? Iya benar. Yang kita pelajari kemarin itu adalah ya, kejujuran. Apakah ada hubungan dengan materi hari ini? Ya, ada hubungannya. Kejujuran, kemudian berbakti kepada orang tua dan guru. Apa sih hubungannya Pak Guru? Yang paling pertama, jujur dalam hati atau dalam diri kita berasal dari siapa yang ajarkan terlebih dahulu kepada kita. Berarti yang paling terdekat dengan kita yaitu di rumah. Dan siapa yang di rumah yang mengajarkan kita adalah orang tua kita sendiri. Kalau di sekolah siapa yang mengajari kita tentang kejujuran? Guru kita. Maka otomatis pentinglah kita untuk berterima kasih kepada mereka dengan berperilaku
berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tentang berperilaku, apa sih manfaatnya kalau kita berbakti kepada orang tua? Ingat, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu berasal dari ridho orang tua. Apakah guru juga bisa? Iya, guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Maka ketika orang tua dan guru kita ridho terhadap kita, maka Allah pun akan ridho. Namun sebaliknya, apabila orang tua dan guru kita tidak ridho kepada kita, maka walhasil Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Jadi adik-adik semua, sangat berkaitan sekali. Maka harus kita menjaga kalau kita melaksanakan perilaku berbakti kepada kedua orang tua, maka kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Segala sesuatu yang kita inginkan pasti akan cepat tercapai, karena orang tua juga guru sangat mendukung dan meridhoi kita. Allah pun akan meridhoi kita. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi yang sangat penting. Walaupun terlihat sepele, tetapi sangat penting bagi kita, karena inilah yang akan mencerminkan ke depan sebagai apa? Bagaimana kita sebagai seorang muslim. Karena Nabi Muhammad datang ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan ini juga termasuk akhlak Islam. Yang pertama, kita akan berbicara tentang bagaimana memahami atau cara berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi kita harus paham dulu bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian disajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Setelah itu, yang bisa kita perhatikan di sini, yang bisa kita lihat di sini adalah nantinya kita akan memahami pentingnya perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian kita akan melihat bagaimana sih contoh-contoh nyata terhadap perilaku itu, supaya kita paham, oh ternyata kalau cium tangan orang tua termasuk tidak, kalau kita berbuat seperti ini termasuk atau tidak. Kemudian menganalisis hubungan antara perilaku berbakti kepada orang tua dan guru dan kemudahan yang didapat oleh kita di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu terkandung dalam Al-Quran dan dalam hadis. Kemudian adik-adik semua, kalau adik-adik perhatikan di lingkungan masyarakat, itu ada kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan atau di berita yang adik lihat semua, itu tentang orang tua yang jompo, kemudian dibawa di panti jompo, kemudian ada anak karena orang tua sudah pikun sehingga anaknya bilang A dan bilang B tidak didengar, sehingga anaknya memarahi orang tuanya. Apakah itu termasuk cara berbakti kepada orang tua? Nanti kita akan bahas sesi materi. Oke adik-adik, setelah adik-adik sudah membagi kelompok, maka sekarang kita akan mulai membahas materi. Tolong diamati, diperhatikan, dan dipahami dengan saksama. Jadi masing-masing kelompok sudah ada ketua kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 diperhatikan, karena nanti akan ada tugas lembar siswa yang akan diberikan, dan kemudian akan didiskusikan oleh teman-teman kelompok, lalu akan dibuat sebuah resume dan nanti akan dipresentasikan ya. Setelah dipresentasikan, maka akan dibahas lagi siapa yang menjadi pemenangnya atau siapa yang terbaik. Setelah itu kita akan mengumpulkan tugas-tugas
individu yang diberikan kepada adik nanti. Jadi kita akan belajar tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Seperti yang sudah dibahas tadi, kompetensi intinya adalah bagaimana kita memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Oke, saya ulangi lagi kompetensi dasarnya. Yang pertama, kita meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Kemudian kita memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Pengertian berbakti dan taat, ini poin pembahasan pertama. Kemudian yang kedua, pengertian orang tua dan guru. Yang ketiga, kita akan membahas tentang dalil perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir, akan ada LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk adik-adik siswa sekalian. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian berbakti dan taat. Apa sih berbakti dan taat itu? Ada yang tahu? Oke, coba Rizwan. Oh, Sabri ya? Iya. Coba Sabri. Ada yang tahu Sabri? Berbakti adalah? Oke, boleh. Ada lagi yang lain? Oke, Megwanto. Berbakti adalah apa yang terlintas di pikiran Anda tentang bahasa berbakti? Oke, boleh. Taat, ada yang tahu taat? Taat adalah? Arif, boleh? Apa arti taat, Arif? Iya. Sekarang kita sama-sama melihat materinya ya. Definisinya adalah berbakti berasal dari kata bakti yang berarti tunduk dan hormat. Perbuatan menyatakan setia, kasih, hormat, dan tunduk adalah sikap menghargai yang ditunjukkan seseorang kepada orang yang lain. Dianggap berjasa, memberikan suatu jasa. Taat adalah sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan ikhlas. Oke, sudah paham? Silakan dicatat terlebih dahulu, baik masing-masing kelompok, jangan sampai nanti tertinggal ya. Oke, sudah? Ya. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian orang tua dan guru. Saya ulangi, kita akan masuk pada pengertian orang tua dan guru. Oke? Sekarang, di antara teman-teman yang ada yang tahu pengertian orang tua itu apa? Iya, benar, terdiri dari atas ayah dan ibu. Apalagi? Orang yang lebih tua. Oke, ada lagi? Iya, orang yang dituakan. Ada lagi? Oke. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, pengertian orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun hubungan sosial. Umumnya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu atau ayah dapat diberikan untuk perempuan maupun pria. Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian guru. Ada yang tahu pengertian guru? Mungkin Zulkifli Rukundin mungkin? Guru adalah, jadi apa yang terlintas dalam benak kita ketika ada kata guru? Oke, ada yang tahu?
Oke. Boleh. Sesuatu yang orang yang ditiru. Oke. Ada lagi? Memberikan pelajaran. Ada lagi? Mengajarkan ilmu kepada kita. Ada lagi? Wajib menjaga perasaan guru. Oke. Sekarang kita melihat dari sisi materinya, pengertian guru. Guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita wajib menjaga perasaan guru kita. Jangan sampai guru tersinggung dan tersakiti perasaannya. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Kalaupun nanti akan ada yang bingung dan lain sebagainya, atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu supaya nanti kita bisa lewat sesi diskusi atau tanya jawab. Sudah? Sekarang kita masuk ke dalil perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, perhatikan. Sekarang saya akan membacakan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Ikuti setelah saya, kemudian dengarkan terlebih dahulu. Kalau sudah pas, sudah paham, kemudian ikuti setelah saya. Boleh? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sama-sama perlahan-lahan sambil melihat materi, dengarkan dulu kemudian ikuti. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. 3. Sama-sama. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita sambung. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. 3. Illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Oke. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Boleh? 3. Oke, saya ulangi. Indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Boleh? Sama-sama. Indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Saya ulangi lagi. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oke, 3. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Oke. Shadaqallahul azim. 3. Shadaqallahul azim. Oke, perhatikan, dengar. Saya akan bacakan artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia
Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Oke, paham ini? Jadi sebentar nanti kita akan mengulang-ulang lagi ya. Kita akan mengulang-ulang lagi sampai lancar, dan kita akan pahami seperti apa sih ini nanti di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat dalil surah Luqman ayat 14 ya. Mohon dengarkan dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Oke adik-adik, silakan diperhatikan, silakan dicatat, dipahami, diresapi dalil-dalil tentang cara atau perilaku berbakti kepada orang tua dan guru. Hal ini juga sama ketika kita berhadapan dengan guru kita. Oke, yang keempat, kita akan masuk kepada makna berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Oke, sebelum kita melihat atau sebelum kita melanjutkan bagaimana sih makna orang tua, bagaimana sih makna seorang guru, tolong didengarkan baik-baik, dipahami baik-baik. Ada sebuah pernyataan. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya berperilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru supaya memperoleh keberkahan dan keberhasilan dalam belajar. Tidak hanya sebatas keberkahan dan keberhasilan dalam belajar, taat serta berbakti kepada orang tua dan guru juga akan membawa seseorang menuju kemudahan dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana sih makna terhadap orang tua. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang diperintahkan dalam agama. Saya ulangi lagi, birrul walidain itu adalah hal yang diperintahkan dalam agama. Oleh karena itu, bagi seorang muslim berbuat baik, berbakti kepada orang tua bukan cuma sekedar tuntutan norma susila atau norma kesopanan, tetapi juga memenuhi norma agama. Dengan kata lain adalah menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Kata lainnya, ketaatan kepada orang tua merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketaatan kepada ibu kita, yang mana memiliki derajat 3 kali lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Sebab ibulah yang mengandung, ibu pula yang melahirkan, dan ibu juga yang menyusui. Nah, sekarang makna perilaku terhadap guru bagaimana? Selain kepada orang tua, tidak kalah pentingnya juga sebagai umat muslim harus bisa menghormati serta menaati seorang guru.
Di sebuah lembaga pendidikan apapun, seorang guru merupakan pengganti orang tua. Selain itu, selama berada di suatu lembaga pendidikan, keberadaan seorang guru sangatlah banyak berjasa. Ya, seorang guru telah mengajarkan banyak hal kepada kita, ya. Benar tidak? Mulai dari membaca, menulis, menghitung, serta mengajarkan banyak norma-norma yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka seyogyanya kita untuk berterima kasih kepada seorang guru. Caranya apa? Berbakti kepada guru kita. Ya, terima kasih. Yang terakhir adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sebelum kita ke LKPD, kita akan simak video yang teman-teman akan saksikan nanti. Ini tayangan video ini. Setelah menelaah materi pembelajaran berbakti dan taat kepada orang tua dan guru serta tayangan video, maka teman-teman akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, judul apa yang tepat untuk kisah dalam video tersebut? Ya, boleh? Ya, sudah paham setiap kelompok ya? Judul apa yang tepat untuk kisah dalam video tersebut? Kemudian, kaitkan alur cerita dalam video dengan makna berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian masalah apa yang terjadi pada video tersebut. Kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa dalam video tersebut. Adik-adik semua, siswa semua, setelah kita sudah melakukan penilaian, jadi alhamdulillah tadi dari seluruh proses yang ada, pemenang diskusi adalah dari kelompok 2. Tapi pemenang proyek yang diberikan atau pembuatan dari mulai identifikasi masalah, kemudian memberikan solusinya, mencari informasi dan memberikan solusinya, itu justru dimenangkan oleh kelompok 1 ya. Kemudian saya sudah menilai dari hasil individual adik-adik semua, itu lumayan sangat baik ya. Berarti teman-teman sudah mulai memahami bagaimana itu berbakti kepada orang tua dan guru yang baik dan benar. Dan mudah-mudahan insya Allah dari semua yang kita dapatkan ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma sekedar kita memahami ya, tetapi dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian adik-adik, sebagai tugas tambahan dari Bapak di rumah, karena saya rasa sudah paham, ini tugas untuk menentukan lagi ya, kira-kira siapa pemenang yang sebenarnya ya. Karena di pemenang diskusi sudah ada, sekarang di pemenang di pelaporan juga sudah ada, tapi berbeda pemenangnya ya. Nah, ini penentuannya, tetapi dalam berupa tugas PR ya. Nah, silakan cari hadis yang terkait dengan berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian, jelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut dan kemudian hubungkan dengan perilaku berbakti kepada orang tua dan guru dengan keadaan di sekitar kalian. Ya, ini masih tugas kelompok ya, dibagikan ke masing-masing kelompok. Kemudian nanti kan dikumpul besok atau di pertemuan berikutnya ya. Kalau yang menang, Bapak sudah kasih apresiasi sebelumnya ini. Kalau yang menang, kali ini Bapak akan traktir ya. Traktir makan siang sama-sama dengan Bapak ya. Oke. Kalau begitu, mudah-mudahan dari pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang walaupun cuma sedikit. Kemudian kita akan masuk dalam materi yang berikutnya. Persiapkan, silakan dibaca-baca lagi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada Bapak dari adik-adik sekalian. Insya Allah itu juga akan memberikan pahala kepada kita semua. Mudah-mudahan dari sini kita dapat membawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan belajar mengajar pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.